A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Safina rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ketemu di kajian Ramadan. Kali ini saya ingin mengangkat surat Al-Ma'un, surat yang saya yakin kita semua sangat mengenalnya, yaitu firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'una wa yamna'una minal ma'ruf. Shadaqallahul aliyyul azim. Pemirsa, surat ini mengandung makna yang sangat penting dan sangat terkait dengan bulan Ramadan yang sedang kita jalani saat ini. Tentu di antara amalan yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan dan alhamdulillah banyak dilakukan oleh orang-orang Indonesia, yaitu ibadah sosial. Bahwa kita berbagi kepada sesama. Berbagi kepada sesama dalam bahasa agama Islam kita digunakan dalam berbagai konsepsi atau dalam berbagai bentuk. Ada zakat yang merupakan wajib, meskipun dia adalah wajib, artinya kita harus melaksanakan zakat, termasuk juga humus, tanpa kita melihat asbab apakah ini aspek sosial ataukah aspek individual, apakah ibadah yang bersifat hablun minan nas atau ibadah yang bersifat hablun minan nas. Tapi karena dia adalah wajib, Allah perintahkan kita untuk melakukannya, maka tentu yang pertama kali kita melakukannya demi itu. Demi memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas di balik zakat itu ada aspek sosial yang sangat tinggi. Kita mengenal zakat, kita mengenal sedekah, kita mengenal infak, kita bahkan juga mengenal hadiah. Itu semua masuk kategori ibadah sosial. Dan di bulan Ramadan ini, kaum muslimin Indonesia termasuk di antara orang-orang yang memberikan perhatian yang besar pada ibadah sosial ini. Surat Al-Ma'un berisi dan berintikan pada ibadah sosial itu. Ada dua hal yang dicakup oleh surat Al-Ma'un. Yang pertama adalah kita berbagi kepada anak-anak yatim. Yang kedua, berbagi kepada orang-orang miskin. Nah, Al-Quran mengawalinya dengan sebuah pertanyaan dan sekaligus sebagai sebuah tuntutan. Ketika Al-Quran berkata, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah engkau hai Nabi, hai Muhammad, hai Rasul, siapakah yang mendustakan
hari kiamat itu, din di sini berarti hari kiamat. Walaupun kadang-kadang ditafsirkan sebagai mendustakan agama. Tapi salah satu makna dari ad-din adalah al-jaza. Sehingga misalnya ketika di surat Al-Fatihah kita baca Maliki Yaumiddin, Allah yang maha berkuasa di hari pembalasan, yang dimaksud adalah Yaumul Kiamah atau akhirat. Maka tahukah engkau siapakah yang mendustakan hari akhirat, artinya tidak beriman kepada hari akhir? Allah katakan, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka adalah orang yang menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mengajak orang, menyeru orang, mendorong orang untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Artinya, orang yang menghardik anak yatim, orang yang tidak peduli kepada anak yatim, orang yang tidak peduli kepada orang miskin, itu dikategorikan orang-orang yang mendustakan hari akhir, sama dengan orang yang tidak beriman pada hari akhir. Sedang iman pada hari akhir itu merupakan mutlak, ya, keimanan kepada hari akhir bagi dalam Nabi Islam mutlak. Karena kalau kita bicara keimanan, setidaknya kita mengimani 3 hal: mengimani Allah, mengimani Nabi, dan yang ketiga mengimani hari akhir. Nah, orang yang tidak peduli kepada anak yatim, yang tidak menunjukkan kasih sayang kepada anak yatim, dan tidak peduli kepada orang-orang miskin, itu dikategorikan sebagai pendusta hari akhir, atau sebut saja pendusta agama. Ya. Berbuat baik, mengasihi kepada anak yatim, dan memberi makan kepada orang miskin sebagai bagian daripada kewajiban kita untuk peduli kepada sesama. Oleh karena itu, nilai peduli kepada sesama itu dalam berbagai bentuk yang bisa kita lakukan, itu sangat mendasar dalam agama kita. Bahkan kalau kita membaca berbagai hadis, ibadah-ibadah vertikal seperti sholat, itu bisa saja tidak diterima karena kita tidak peduli kepada sesama. Atau ketika kita memiliki moral yang buruk, memiliki akhlak yang buruk. Ya, ketika kita bicara akhlak yang buruk kan artinya satu perilaku yang tidak terpuji yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Nah, banyak ibadat-ibadat yang vertikal itu dikaitkan penerimaannya ketika kita berbagi. Kalau kita tidak berbagi, maka amal ibadah vertikal kita itu menjadi sia-sia atau menjadi tidak berarti. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersedekah, dan bahkan Allah mengatakan bahwa pahala dari sedekah itu bisa berlipat sampai 700 kali
lipat. Tetapi Allah ingatkan kepada kita, agar kita tidak melakukan sedekah dengan cara kita merusak sedekah kita itu dengan mengganggu orang. Misalnya ayat mengatakan qaulun ma'ruf khairun min shadaqatin tatfa'uha. Ucapan yang baik khair, lebih baik dari sedekah yang diikuti oleh gangguan. Gangguan apa? Gangguan kepada orang lain. Gangguan kepada si penerima sedekah. Misalnya kita memberi sedekah tapi sambil menggerutu. Kita memberi sedekah tetapi kita tidak menunjukkan sikap yang ramah, sehingga membuat si penerima sedekah itu menjadi terganggu, merasa dihina, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu memang agama kita ini sangat memberikan perhatian kepada ibadah sosial. Khusus dalam ayat ini, dua hal tadi. Kita perlu berbagi kepada anak yatim dan berbagi kepada orang. Nah, yang menarik adalah pada ayat berikutnya, ketika Allah mengatakan bahwa orang yang menghardik anak yatim itu dan orang yang tidak mendorong orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin dikategorikan sebagai orang-orang yang pendusta, mendustakan agama atau mendustakan hari akhir. Itu kemudian ayat bicara tentang salat. Bicara tentang salat yang boleh jadi tidak mendapatkan apa-apa, salat yang malah tidak bernilai. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang salat yang mereka itu lalai dari salatnya. Alladzina hum an salatihim sahun. Ayat ini menegaskan bahwasannya salat yang dilakukan oleh seseorang tetapi tidak berbekas, salat yang dilakukan oleh seseorang tetapi dia itu lalai dari salatnya, Allah tegaskan bahwa salat yang seperti itu tidak ada artinya di mata Allah. Bahkan Allah ancam dengan kata wail, fawailun, celaka. Padahal sholat adalah satu amal yang sangat prinsip, amal bahkan satu amal yang bahkan di akhirat nanti yang pertama kali dihisab, sehingga kalau amal sholat itu baik, yang lainnya bisa mengikut baik. Tapi diingatkan oleh Al-Quran, ada sholat-sholat yang justru bisa membuat orang celaka. Yaitu sholat-sholat yang dilakukan oleh seseorang musallin, orang yang melakukannya, tapi dia lalai. An sholatihim sahun. Dia lalai dari sholatnya. Nah, lalai dari sholat itu bukan dalam arti lalai dalam sholat. Kalau lalai dalam sholat, bisa jadi orang yang sholat, yang tak pikirannya kemana, yang mungkin tidak khusyuk, ya.
itu alladzina hum fi sholatihim. Tapi yang dikatakan oleh Al-Quran, alladzina hum an sholatihim, orang yang lalai dari sholatnya. Orang yang lalai dari sholatnya itu, padahal dia sholat loh. Bisa jadi orang yang sholatnya asal-asalan, bisa jadi orang yang tidak memberikan perhatian besar pada sholat, menganggap remeh sholat, dan itu berdampak pada sholat itu tidak efektif, tidak memberikan dampak positif. Padahal sholat itu seharusnya memberikan dampak positif. Nah, yang menarik adalah ketika Al-Quran mengatakan, celakalah orang-orang sholat yang mereka itu lalai dari sholatnya dan mereka itu riya, itu sebagai lanjutan dari firman Allah sebelumnya yang mengatakan, tahukah engkau siapa pendusta agama itu? Kalau kita cari munasabah, kalau kita cari hubungan antara dua statement ini, statement tentang orang-orang yang mendustakan hari akhir dan statement tentang orang-orang yang mendapatkan celaka karena dia lalai dari sholatnya, ini pasti ada hubungannya. Antara lain hubungannya itu bahwa orang yang sholat sekalipun, ketika sholatnya tidak bisa membuat dia berbagi kepada anak yatim, tidak bisa membuatnya berbagi kepada orang miskin, ini termasuk kategori orang-orang sholat yang lalai dari sholat. Sehingga sholatnya percuma. Sholatnya tidak ada arti. Nah, oleh karena itu, ibadah vertikal memang harus juga bersamaan dengan ibadah horizontal. Itu sebabnya di bulan Ramadan ini, selain kita melakukan puasa, ada ibadat vertikal yang tinggi, sholat malam kita, doa kita, dan macam-macam lagi. Tapi pada saat yang sama, kita perlu untuk berbagi kepada sesama, menjalankan ibadah sosial kita. Mudah-mudahan pemirsa Safina TV rahimahumullah, Allah senantiasa memberikan hidayah dan petunjuk. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.